Hai, jumpa lagi dengan saya, Sianaria. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana kita mengolah data yang sudah kita dapatkan di dalam penelitian dan juga menampilkan data. Tujuannya adalah data yang kita akan tampilkan bukan hanya bagus tetapi juga menarik serta nanti menunjang kepada analisis data kita, terutama pada saat kita mendeskripsikan data penelitian kita. Seperti apa dan bagaimana caranya? Yuk kita ikutin video berikut. Semoga membantu bagi teman-teman yang sedang menulis atau menyusun skripsi dan tesis. Selamat belajar. Tujuannya adalah mendapatkan data statistik yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab persoalan secara kelompok. Begitu data itu disajikan secara rapi, maka kita bisa membaca data ya tanpa bertele-tele. Karena kalau semua data mentah kita tampilkan, nanti pusing ini mau berapa halaman kita ya menampilkan data mentah. Jadi datanya harus diolah dulu, kemudian kita menampilkan data kita. Data mentah adalah hasil pencatatan peristiwa atau karakter elemen yang dilakukan pada saat tahap pengumpulan data. Seperti tadi ya, kita mensurvei jemaat, ya ingin mengetahui apa yang misalnya menjadi prioritas jemaat di dalam bergereja, misalnya ya, untuk kita melihat pertumbuhan iman jemaat. Kita akan mengambil data responden, pasti ya data responden, misalnya jenis kelamin, kemudian umur, ya, untuk kita bisa mengkategorikan ini jemaat apa. Setelah itu mungkin penghasilan perlukah? Ya, kita meminta data penghasilan biasanya dibuat rank. Jangan buat penghasilan berapa penghasilan per bulan gitu, agak kurang sopan. Tapi kalau kita mau penghasilan maka dibuat rank. Misalnya 1 juta sampai 3 juta, 3 juta sampai 5 juta dan seterusnya ya dengan interval yang sama. Kemudian apalagi datanya, misalnya jabatan di dalam gereja, apakah dia pelayan Tuhan, pastori seperti itu ya, atau pelayan guru sekolah minggu dan sebagainya. Kalau kita memang memerlukan jabatan-jabatan tertentu ya sebagai tanda bahwa untuk melihat tingkat kedekatan atau melihat tingkat keaktifan di dalam gereja. Nah, pengolahan data ini ya untuk memperoleh data statistik, maka data yang telah dikumpulkan dari elemen-elemen tadi yang diselidiki harus diolah ya, dikelompokkan. Mengolah data artinya merubah data mentah tadi sampai kita memperoleh ringkasan berupa angka-angka ringkasan. Jadi dari kita menyebarkan kuesioner, jumlah kuesioner misalnya perempuan, kita kategorikan ada 50, ada misalnya dari 40 ada 25, maka sisanya adalah pria misalnya ya, pasti pria 15 karena kita hanya membagi dalam 2 jenis kelamin ya, tidak ada jenis kelamin abu-abu antara laki-laki dan wanita. Ya, itu yang kita ringkaskan. Nah, ketika kita ringkaskan, itulah data yang kemudian supaya kita berupa angka-angka. Kemudian siapa yang berpenghasilan antara tadi yang kita bagi, misalnya 1 juta sampai 3 juta, ada berapa orang di gereja. Yang penghasilannya di atas 5 juta, di atas 10 juta misalnya ya, kan kita mau melihat karakteristik jemaat kita, apakah jemaat kita ini orang kaya semua atau penghasilannya UMR, ya kita bisa melihat dari situ. Kemudian ya data mentah yang dikumpulkan apabila diolah dan disajikan dan dianalisis harus lebih bermanfaat dalam kita nanti mengambil keputusan ya bahwa ternyata jemaat yang kita ambil lebih banyak jemaat yang penghasilannya UMR. Berarti kan kita harus membuat satu solusi yang sesuai ya, sesuai dengan karakteristik jemaat. Kalau ternyata ternyata banyak jemaat, lebih banyak jemaat manula, lebih banyak jemaat anak muda, apa yang kita lakukan ya berdasarkan data yang kita temukan di lapangan ya. Itu sebagai dasar kita dalam mengambil keputusan. Kemudian ternyata setelah kita
mengolah dengan data statistik dengan misalnya toolsnya SPSS, ketahuanlah bahwa tidak ada hubungan misalnya, tidak ada hubungan antara pertumbuhan jemaat misalnya ya dengan, atau ada hubungan antara pertumbuhan jemaat dengan kepemimpinan gembala. Seberapa kuat hubungan itu ya? Seberapa kuat hubungan itulah yang kemudian sebagai dasar juga dalam kita mengambil keputusan bahwa faktor-faktor yang membuat pertumbuhan jemaat misalnya ya, hal yang utama adalah misalnya satu, ibadah yang rutin, dua, adanya pendalaman Alkitab ya, tiga, adanya kelompok sel. Dari tiga hal ini, yang keempat misalnya kepemimpinan gembala. Dari 4 hal ini, mana yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan iman gereja? Ya, kemudian kita memberikan judgment ya, membuat keputusan. Judgment kita apa terhadap kondisi seperti ini? Oh, ternyata kepemimpinan gembala nilainya paling tinggi di antara 4 faktor tadi yang mempengaruhi pertumbuhan iman jemaat. Sehingga faktor-faktor lain berarti harus kita tingkatkan. Misalnya ibadah, komsel ya, atau terutama yang nilainya paling kecil. Kenapa sih ini nilainya paling kecil? Oh, ternyata ini belum menyentuh jemaat kita. Ya, itu judgment yang kita lakukan berdasarkan tadi ya hasil olah data kita. Sehingga kita tidak hanya berdasarkan perkiraan-perkiraan tidak, tapi memang secara statistik, secara ilmiah kita bisa membuktikan bahwa faktor itulah yang harus ditingkatkan, faktor inilah yang harus dipertahankan, seperti itu ya, yaitu tadi dasar pembuatan keputusan. Pengolahan data dapat dilakukan dengan manual maupun dengan alat elektronik ya, kalkulator, komputer, atau dengan tools ya, tools statistik yang sudah banyak. Metode pengolahan data secara umum ada yang manual, ya ada yang elektronik. Kalau kita masih sederhana yang datanya berupa data deskriptif, ya penelitian deskriptif, kita bisa cukup dengan misalnya Excel, pengolahan data Excel cukup ya, seperti itu. Pengolahan data secara manual dilakukan kalau observasi yang kita lakukan tidak terlalu banyak, waktunya juga nggak gitu lama ya, kita bisa menggunakan ini tally mark ya, turus. Misalnya hanya misalnya ada 12 kategori. Jadi dari 12 kategori ini berapa yang observe view kita yang bisa masuk, misalnya kategori 1 ada 2, kategori 2 ada 3. Ini kan lebih mudah. Mungkin ini secara hitungan ada 100 misalnya ya. Lebih mudah seperti ini tidak apa-apa secara manual. Tapi alangkah mudahnya kita kalau mengolah secara elektronik ya dengan Excel. Jadi kita nggak pusing begini, kan kita PR juga ya. Tetapi begitu kita memasukkan data ini secara sederhana di Excel 1 sampai 12 ya, kemudian kita kategorikan data kita, oh ternyata kita menemukan yang satu ini ada 2 orang, yang jawaban yang nomor 2 ini ada 3 orang dan seterusnya. Pengolahan data secara elektronik butuh komputer, tapi tingkat kesalahannya pasti akan lebih kecil ya ketimbang kita mengerjakan secara manual. Itu udah pasti, apalagi kalau kita pakai kalkulator gitu ya, dengan data yang lumayan banyak, kita bisa saja salah pencet, kemudian kita harus ulangin lagi. Tetapi kalau secara komputer ya, begitu kita nggak pede, kita bisa ngecek lagi mana sih hitungan kita benar apa enggak, kita bisa cek lagi. Kita bisa ulangin lagi, misalnya pada saat input datanya kita ulang lagi, prosesnya kita ulang lagi, benar apa enggak? Oh, kok kayaknya hasilnya nggak benar ya, gitu. Kita bisa mengulang lagi, tetap akan lebih mudah dengan elektronik. Apalagi kalau ada program yang sesuai dengan kebutuhannya, ada tools, ya sehingga pengolahannya akan lebih mudah. Sekarang tools banyak, tinggal teman-teman download ya, download yang paling mudah SPSS, buku SPSS banyak. Kemudian teman-teman juga kalau nggak mau pakai buku pusing ya, YouTube juga banyak banget ya, tinggal banyak orang ingin sharing gitu ya. Sekarang karena dunia sharing informasi, orang tidak pelit-pelit lagi membagi ilmu, karena begitu membagi ilmu secara mudah
dan ditonton oleh banyak orang, maka dia juga memperoleh keuntungan. Ya, apa keuntungannya? Ya view-nya dia naik. Ya, view-nya dia naik ya, entah dia berharap kan bisa dimonet. Dan beberapa contoh angka ringkasan hasil pengolahan, misalnya tentang jumlah, tentang rata-rata, persentase, rasio, rank, dan sebagainya. Nah, data ringkasan dalam pengolahan data ini ya tujuannya untuk menjabarkan. Ya. Jadi misalnya tentang persentase dari jemaat kita, ternyata persentase terbesar penghasilannya apa? Oh, ternyata rata-rata adalah karyawan UMR. Jadi persentase ya, dari persentasenya ternyata karyawan UMR 50. Atau jumlah responden kita laki-laki dan perempuan hampir sama ya, 1, 2, 3, yang 1, 17 misalnya, hampir sama. Kemudian rasionya berapa perbandingannya ya, kemudian ranknya berapa kira-kira. Nah, ini akan menggambarkan data kita secara umum ya, karena kalau misalnya kita hanya mengatakan jumlah perempuan 24, jumlah laki-laki 16. Sebenarnya ini susah kita menjabarkannya, tetapi ketika kita mengatakan jumlah responden perempuan misalnya 23 itu adalah 60%, jumlah responden laki-laki 17 adalah 40%. Jadi langsung kita lebih mudah membayangkan 60-40 ya, karena kan kita membuatnya di dalam 100% daripada kita membayangkan perempuan tadi berapa? 23. Laki-laki berapa tadi? 17. Kita susah untuk membandingkannya. Tapi ketika persentase enak. Oh, berarti yang kita survei ini ternyata lebih banyak perempuan ya. Dari mana? Ya itu tadi 60%. Nah, kemudian jemaat kita, oh ternyata jemaat kita lebih banyak ibu-ibu misalnya. Ibu-ibu berapa? Ibu-ibu 40%, bapak-bapak itu 30% ya. Kemudian anak muda misalnya 25% ya. Kemudian jemaat anak-anak berapa? Dari sini kan kita melihat, oh ternyata daripada kita melihat tadi jumlah jemaat kita ibu-ibu misalnya ada 72, bapak-bapak ada 60, kita susah membaca datanya kan. Anak-anak ada 40, anak muda ada 30. Ketika kita memprosentasenya akan lebih mudah. Ya, itulah cara untuk kita dalam penyajian data. Nah, bentuk penyajian data ini seperti ini ya, ada data kualitatif, ada data kuanti. Ya. Metode yang bisa digunakan bisa metode tabel, ya, distribusi frekuensi, frekuensi relatif, ya persentase, tabulasi silang. Ya lebih sederhana kalau kualitatif kan, karena banyak kita menggambarkan data bercerita. Berbeda dengan kuantitatif yang memang kita menghitung, ya, menghitung dengan statistik. Kalau grafik ya standar ya, ada batang, ada lingkaran, teman-teman bisa pakai untuk tadi menggambarkan data kita dengan gambar dan juga dengan kata-kata. Kalau kita melihat gambar, maka kita akan mudah untuk melihat jumlah wanita dan perempuan ketika ditunjukkan di dalam diagram, nanti kita akan melihat itu akan lebih mudah. Nah, metode yang digunakan untuk kuantitatif bisa macam-macam ya. Nah, bisa dipakai data frekuensi seperti ini dan sebagainya. Metode grafiknya seperti ini, bisa plot titik, histogram, oligraf, diagram scatter, dan lain-lain. Bentuk penyajian data bisa dalam bentuk tabel atau grafik. Apa itu tabel? Tabel itu kumpulan angka yang disusun menurut kategori sehingga memudahkan membuat analisis data. Misalnya jumlah pegawai menurut ya, atau jumlah jemaat menurut pendidikan dan masa kerja. Ya, misalnya seperti itu. Grafik, gambar-gambar yang ditunjukkan secara visual berupa angka atau simbol yang biasanya berasal dari tabel. Jadi dari tabel baru kita bikin grafik. Ya kan? Karena cara membuat grafik itu kan awalnya dari tabel. Ya, yang sudah dikategori. Nggak mungkin kita masukin data satu-satu kemudian bikin grafik-grafiknya kacau. Tetapi dikategorikan dulu di dalam tabel, dikelompokkan dulu baru kita bikin grafik.
Jenis data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, ada cross section data, ada data berkala. Nah, cross section misalnya gini, data yang dikumpulkan ya dalam waktu tertentu, ya cross section. Misalnya data penjualan, nih saya kasih contoh menurut barang, ya. Dan tahunnya, jangan lupa setiap kita membuat tabel harus jelas apa tabelnya mau mensajikan apa. Kemudian harus ada sumbernya. Dari mana sumbernya? Harus kita tampilkan. Sumber ini kebetulan dari buku, ya. Sumber dari data statistik. Jadi tidak boleh kalau tidak menampilkan sumber. Sumber berarti data, olahan data peneliti. Berarti kita yang sedang meneliti ini membuat data, ya. Kita sampaikan. Karena kalau di dalam pelaporan penulisan ilmiah, datanya kan ini harus dipertanggungjawabkan. Ya, sehingga harus tahu ini datanya dari mana. Data angka perceraian di Indonesia tahun berapa? Ya, harus jelas. Daerah mana? Di Indonesia, oke, di Indonesia berarti all. Apakah datanya mau per provinsi, maka yang keluar adalah daerah provinsi misalnya, ya. Jumlah data perceraian di Indonesia per provinsi tahun 2021. Sumber data pastilah kita akan mengacu kepada misalnya data BPS, ya, data dari Biro Pusat Badan Pusat Statistik. Ya, tidak mungkin kita ngambil data asal-asalan, ya, sehingga nanti sumbernya data statistik. Nah, data statistik 2021. Jadi ketika kita benar-benar menyajikan data, data kita itu data yang valid dan bisa dipercaya. Ya, jangan sampai kita ngarang-ngarang. Kira-kira berapa ya gitu. Kira-kira berapa ya, itu bahaya. Ya, karena ini penelitian ilmiah. Apalagi data-data yang berhubungan dengan pemerintahan, ya, yang berhubungan dengan institusi. Kita harus lebih berhati-hati lagi, ya. Ini datanya seperti ini misalnya, ya, daerah penjualan, daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4, ya. Kemudian kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kolom aja, sebenarnya ditiadakan juga nggak apa-apa. Ya, tetapi kadang suka ingin lebih mudah di dalam mengolah data, mangga kalau ditampilkan ini 1 sampai 6 yang dikurung ini. Kemudian jenis barangnya, ya. Dari penyajian data seperti ini, maka kita bisa membaca bahwa jenis barang A, cara membacanya seperti ini, ya. Bahwa jenis barang A, ya, di daerah 1 itu ada 20. Ya, kemudian di daerah B ada 30, ada sekian atau sekian. Atau teman-teman ingin menjabarkan bahwa manakah daerah yang penjualannya paling bagus misalnya. Oh, ternyata daerah yang penjualannya paling bagus, kita lihat yang jumlahnya paling besar. Maka kita bisa menggambarkan bahwa daerah 4 adalah daerah dengan data penjualan tertinggi. Nah, data ini bisa kita buat ditambah persentase. Gunanya tadi, kalau kita mengatakan bahwa data di bagian 4 ini tinggi, ya kita harus mengatakan tingginya berapa persen dibandingkan dengan yang lain. Jadi kita bisa bikin persentase di sini. Berarti 45 dibagi dengan 375, misalnya ada berapa persen? Ya, kita taruhlah misalnya di sini 12%. 75 dibanding 375 ada berapa persen misalnya, ya, kira-kira misalnya kita buat ini 25%. 115 dibanding ini misalnya berapa itu? 30, ya. 30%. 140 dibanding 375 misalnya berapa? Nah, taruhlah misalnya 40, ya, ini, atau 45 lah. Kira-kira saja, ya, kira-kira saja. Nah, tapi jumlahnya harus 100%. Sehingga kita bisa menggambarkan bahwa daerah 4, ya, itu penjualannya 45%. Ya, berkontribusi 45% terhadap seluruh daerah penjualan. Sementara daerah yang terkecil adalah daerah distribusi 1. Distribusi 1, ya, karena hanya menyumbangkan misalnya 12% dari total
penjualan di area tersebut. Ya, itu cara membaca datanya. Ya, alangkah baiknya kalau tadi di prosentase. Ya, di sini juga nanti di prosentase lagi, ini di prosentase di bawah. Itu cara kita menjabarkan data. Jadi ketika kita membaca angka-angka ini, ya, yang membaca laporan penelitian kita itu paham. Oh, ternyata yang kita tadi bicarakan bahwa daerah penjualan yang berkontribusi paling banyak adalah daerah 4 sebesar 75. Nah, misalnya 45% itu lebih mudah daripada menyebut 140, ya, 140 unit misalnya gitu. Misalnya ini penjualan mobil, daerah 4 itu 140 unitnya enak, tetapi kalau kita mengatakan 45% berarti langsung bicara kontribusi. Oh, berarti daerah 4 bagus ya, hampir separuh misalnya penjualan itu ditopang oleh daerah 4. Itu cara kita menjelaskan. Itu kan mendeskripsikan data ya, cara kita mendeskripsikan data supaya orang memahami. Walaupun tidak semua harus kita jelaskan, itu biasanya begitu kita melihat data ini yang diambil ada yang paling tinggi, yang paling rendah, dan rata-rata kan gitu ya. Nggak perlu yang setengah rata-rata, setengah tinggi kita jabarkan. Nanti data kita, laporan kita banyak hanya untuk mendeskripsikan data. Cukup yang paling tinggi adalah daerah 4 sebesar 140 atau berkontribusi sebesar 45% terhadap total penjualan. Dan yang paling kecil adalah 45 atau tadi misalnya 12%. Ya, cari dari cara seperti itu. Oke, kemudian ada namanya data berkala. Ya, data yang dikumpulkan dalam kurun waktu dari waktu ke waktu berkala dia. Jadi kalau cross section itu selesai, kalau ini berkala terus. Grafik perkembangan hasil penjualan PT Sinar Sakti dari 2001 sampai 2007. Dalam satuan misalnya ya, ada jenis barang A, B, C. Ketika kita membaca ini, apalagi dengan warna yang berbeda, ya pasti akan lebih mudah ya teman-teman ya. Lihat yang biru, oh biru A, oh berarti ternyata penjualan A itu biru itu bagus ya. Berarti penjualan barang A ini selalu melebihi dari barang B atau barang C. Karena kita melihat ini grafiknya. Jadi kita tidak terfokus pada angkanya, tapi begitu kita melihat grafiknya, maka kita akan mudah untuk mendeskripsikan data. Bentuk tabel ini ada satu arah, one way table, two way table, three way table seperti ini ya. Misalnya one way, saya cepat aja. Satu ya, hanya satu keterangan karakteristik data. Misalnya seperti ini. Nah, one way seperti ini ya. Produksi kayu hutan ya dalam satuan. Satuan di dalam kita menampilkan data harus jelas. Satuannya apa? Ini nolnya 3 berarti dalam ribuan. Ya, misalnya penghasilan jemaat, kalau kita mau mudah misalnya dalam angka 1 sampai 3 juta gitu, daripada 1,000 sampai 3,000 gitu kan kita agak enak lihatnya, tapi misalnya kita berupa 1 sampai 3 juta. Ya, misalnya seperti itu ya. Atau ini dalam ribuan, maka keluarnya hanya 26.000. Padahal kalau dalam ribuan berarti ini sebenarnya 26 juta. Ya, teman-teman harus menguasai juga ketika kita membuat satuan-satuan seperti ini supaya jangan salah ya. Ini dalam ribuan ya, tetapi waktu kita menjelaskannya kita ngomongnya ribuan, bukan. Kita ngomongnya ketika menjelaskan dalam langsung di 26 juta, kayu bulat itu banyaknya ada 26 juta. Karena kita menghitungnya dalam ribuan. Ya, kenapa? Kalau kita mungkin menulisnya pakai 000, mungkin terlalu besar dan angkanya mungkin kurang menarik. Kita bisa bikin begini dengan kasih satuan. Apa satuannya? Meter kubik. Ya, dijelaskan misalnya ada 26 juta meter kubik. Ya, itu cara mendeskripsikan data. Ini penting sekali ya teman-teman mendeskripsikan data. Kemudian harus ada tadi tahunnya, satuannya, apanya lebih jelas ya, sini selalu ada sumbernya.
Ya, jangan supaya jangan kita ngawur bikin data. Two-way table, dua karakteristik seperti ini. Ya, jadi ada fakultas ini dalam misalnya di kampus, di satu kampus ada, karena ini mengenai agama, khusus misalnya Katolik, misalnya hanya untuk meneliti berapa orang yang Katolik, berapa yang non-Katolik, maka akan dibuat seperti ini. Ya, ini two-way. Kalau three-way berarti dia lebih complicated ya, menghubungkan tiga hal atau karakteristik. Seperti ini. Kita kalau mendapatkan data seperti ini, tabel, maka kita harus bisa membaca. Masa kerja, berarti mungkin pastikan satuannya tahun ya, kurang dari 8 tahun. 8 tahun, ya, menurut masa kerja ya, misalnya kurang, ini harusnya ditulis ya, tahun gitu ya, kurang 8 tahun. Atau antara 8 sampai 16 tahun, seperti itu ya. Atau bisa saja ini bulan, terserahlah. Ya. Kemudian ternyata ada yang di 32 tahun atau lebih, itu yang pendidikannya SD, ya, ada 50, yang pendidikannya SMP ada 30, ya. Yang di universitas, ya, ada misalnya totalnya ini sebenarnya 10, hanya dibagi-bagi misalnya ini dalam divisi, misalnya 1 sampai 4 ini adalah divisi, bisa saja. Ya, terserah ini mau buat divisi 1 yang pendidikan SD, divisi 2 pendidikan SD, divisi 3 dan seterusnya. Ya, nanti bisa kita jabarkan lagi. Kalau ini adalah kolom 1 sampai 18 ini diabaikan, ini kolom 1 2 3 4 ya, ini kolom. Jadi ini bukan data, ini kolom. Hanya menampilkan jumlah kolom. Urutan kolom. Ketemulah sumbernya ya, ini sumbernya. Ya, ini lebih complicated tadi ya, 3 jenis. Three-way. Bentuk grafik, ada grafik garis, line chart, ada batang blok ya, bar chart atau histogram, lingkaran, pie chart, ada gambar, piktogram, ada berupa peta, kartogram. Ya, caranya mudah, ini di Excel ada semua ya, teman-teman. Kalau gimana caranya? Searching aja ya. Dari data tabel yang ini seperti ini bisa kita buat ke dalam bentuk ini ya, bentuk single line, garisnya 1 karena datanya hanya 1. Kalau datanya ada 2 ya nanti lainnya 2, datanya banyak ya tergantung tadi jumlah lainnya. Yang membandingkan antara ini ya, hasil penjualan ini yang sumbu vertikal atau sumbu Y dan sumbu horizontal yang ini. Ya, sumbu X biasanya. Sumbu X adalah tahun ya, sedangkan sumbu Y ini pasti kuantiti. Nah, ini harusnya dikasih keterangan ini. Ini adalah kuantiti. Jumlah atau jumlah penjualannya, jumlah. Nah, ini kuantiti. Kemudian inilah hasilnya. Jadi cara membacanya tahun 2001. Tahun 2001 penjualannya adalah sebesar 80. Ini dari sini ya, kita lihat grafiknya. Tahun 2002 jumlah penjualannya adalah 100. Tahun 2003 masih 100. Ya, 2004 dan seterusnya. Inilah grafiknya. Kalau kita melihat grafik seperti ini gunanya apa sih? Ya, kita melihat tren. Kalau kita melihat angka-angka seperti ini, ya, kalau kita melihat angka seperti ini, maka kita nggak bisa melihat tren. 262 ke 2 sama 0 memang sih tinggi ya, gitu misalnya ya. Kemudian yang di FKIP 72 dan 68 gitu. Kita susah membayangkan, tetapi ketika dalam bentuk chart ya, line chart ini langsung kita lihat bahwa penjualannya naik daripada kita kasih angka. Tabel penjualan tahun 2001 80, 2002 100, 2003 100.
Ya, kita hanya membayangkan tabel itu lebih sulit ketimbang kita melihat ini. Kalau kita mau lihat pertumbuhannya, tren. Trennya adalah naik. Dari mana kita lihat trennya naik? Ini kan garisnya naik. Tetapi kalau kita melihat tingkat kenaikan ya dari seperti ini misalnya, yang datanya agak banyak. Nah, misalnya seperti ini ya, kalau kita melihat misalnya seperti ini kita anggapnya bukan daerah, misalnya ini kita anggap kuartal ya, misalnya kita anggap ini kuartal 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan melihat bahwa kuartal bertambah ini naik atau tidak gitu. Sebenarnya kan ini naik ya dari 20 ke 30, 30 ke 50, 50 ke 60 naik. Tapi kalau kita membaca data begini doang ya, terus kita bilang naik nggak enak. Tetapi ketika kita buat dalam bentuk ini tadi, line chart, ya kita lihatnya, oh iya, grafiknya itu naik. Ya kita nggak perlu angkanya berapa, ya angkanya kan sebenarnya ada di sini. Tapi begitu kita melihat chart ini, kita akan melihat, penjualan kita naik ya, penjualan kita turun ya, jemaat kita naik ya, jemaat kita turun ya. Lihatnya gampang. Dari mana ya? Itu line chart kan bisa dilihat sekilas. Multiple line chart ya, tadi ada beberapa kejadian. Jadi ini tadi ada beberapa grafik, misalnya ini penjualan barang A, terus ada grafik lagi, misalnya ini penjualan barang B, misalnya seperti ini ya. Ini A ya, ini barang B misalnya ya. Kemudian jangan pusing ya, gini-gini ya, ini gampang, ini masih gampang. Misalnya ternyata ini penjualan barang C. Ya ini yang multiple. Kalau kita melihat, oh berarti bagus mana? Oh B ini bagus nih trennya, ya kan? Kita melihat tren dari sini ke sini naik. Misalnya ini bisa saja kita ganti dengan data pertumbuhan jemaat. Ya, misalnya A itu dewasa, ya. B itu anak-anak. Ya. C itu misalnya manula. Ya. Dari sini akan kita melihat bahwa jemaat secara total bertumbuh semua. Ya, tapi yang paling melesat paling banyak adalah anak-anak. Jadi tahun 2001 ini mungkin orang tua baru pada menikah. Ya kan? Baru pada menikah sehingga anaknya masih sedikit, ya. Kemudian di tahun berikutnya terus dia naik-naik, dan di tahun misalnya 2007 jumlah anak misalnya lebih banyak daripada jumlah orang tua, kan memang anak lebih banyak misalnya selama kurun waktu 7 tahun misalnya ada pertambahan anak, ya wajar lah. Kemudian tadi trennya naik. Ya kita bicara tren nih kalau kita ngomongin data di line chart seperti ini ya. Di chart ini gambar di garis ya, grafik garis. Paham ya? Kemudian ini tadi multi line dan sudah dijelaskan. Nah, ini single bar ya. Jadi barnya satu. Ya, jadi kita bisa melihat juga. Ada juga yang digabung. Misalnya dari bar kita gabung dengan line sehingga gambarnya jadi begini. Ya. Ini kan secara kalau line kan kita ambil titik tengah di sini ya, gambarnya seperti ini. Kalau bar ya ini tadi yang merah. Kemudian multiple bar chart, yang multiple bar chart yang ini ya, ini namanya multiple bar chart. Jadi lebih banyak apa namanya, datanya lebih banyak, jadi ini multi. Kemudian ada single pie chart. Ya, pie itu kue, jadi ini diagram apa namanya ya, diagram lingkaran sih sebenarnya ya, diagram lingkaran atau bilangnya pie.
pie chart jumlah kendaraan bermotor di Indonesia tahun 99. Ya pasti harus ada keterangan yang bermotornya apa saja. Mobil penumpang yang hijau, ini kemudian bus, ya, mobil gerobak. Ya ini biasanya persentase karena bentuknya kan pie chart, ya, bentuknya lingkaran yang dibelah-belah, ya, jadi juring seperti ini. Kita melihat bahwa kalau kita melihat hanya persentase saja mungkin kurang mantap ya. Tetapi ketika kita buat dalam seperti ini langsung mata kita kan catch-nya lebih nangkepnya lebih enak. Oh ternyata yang punya sepeda motor itu di Indonesia tahun 99 itu totalnya itu 71%. Ya, dari jumlah kendaraan yang kalau kendaraan bermotor itu biasanya yang terdaftar ya, yang terdaftar di Samsat. Jadi kalau saya dulu kerja di Yamaha, setiap bulan saya biasanya minta all brand daerah DKI Jakarta ya, ada Jakarta Selatan, Utara, Pusat ya, all brand. Nanti setiap all brand dari masing-masing daerah kemudian kita kumpulkan. Jakarta Barat, Jakarta Pusat berapa? Ya, kita buat chart-nya. Tujuannya seperti itu ya, untuk melihat berapa sih kontribusi kita. Ini ada Yamaha, Honda ya, supaya kita tahu posisi kita tuh di mana. Biasa kalau di dalam penjualan itu sangat penting ya, gambar-gambar seperti ini, karena kalau bos suruh dapatkan yang angka-angka pening dia, tapi begitu dari persentase dia tahu, oh kita ini misalnya Yamaha 30%, Honda 65%, berarti kita tahu posisi kita di mana gitu. Ya. Kemudian Kawasaki berapa persen, kita tahu posisi kita. Bahwa jemaat kita yang paling banyak adalah jemaat anak-anak. Jemaat remaja paling banyak. Nah, apa yang harus kita lakukan dari data ini? Ya kan, sekali lagi tadi kan tujuannya adalah supaya kita bisa adjustment. Adjustment kita pengambilan keputusan yang kita lakukan itu tadi kan berdasarkan data-data, angka-angka. Ketika kita menjabarkannya di dalam tadi grafik-grafik, maka akan mudah. Kalau kita bikin pie, terus kalau kita bikin menggambarkan data responden misalnya dalam bentuk pie semua nggak apa-apa ya. Kemudian multiple pie chart ya sama ya, cuma datanya lebih dari satu buah lingkaran. Jadi misalnya bisa dibuat berjejer. Kemudian diagram chart ya berupa peta ya, misalnya penyebaran amfibi di seluruh dunia. Nah, ini bisa kita lihat ya, bisa kita lihat seperti ini. Jadi warna yang lebih muda itu misalnya penyebarannya 1 sampai 30. Berarti kodoknya nggak banyak misalnya ya. Yang agak terang lagi 31 sampai 100 dan seterusnya. Ini gambar, bentuknya gambar. Secara gambar ini berarti kita mau melihat secara total keseluruhan di dunia ini, mana sih yang penyebaran amfibi ini paling besar misalnya. Oh ternyata ini nih yang gelap ini. Yang gelap ini daerah mana misalnya. Oh yang gelap ini benua apa nih? Amerika ya. Seperti itu misalnya ya. Oh di sini nih benua sini yang paling besar. Di Indonesia juga cukup besar ya. Ini karena misalnya sifatnya internasional, dia mau melihat ya. Termasuk juga kalau teman-teman mau melihat misalnya penyebaran COVID kan dalam bentuk seperti ini ya. Supaya kita melihat gampang daerah-daerah mana yang penyebarannya paling tinggi. Seperti itu. Nah, itu gambar. Sama seperti peta dunia juga menggambarkan lautan itu kan yang kedalaman sekian sampai 200 meter kan digambarnya lebih mudah. Mana yang lebih dalam lagi itu kan digambarkan dengan warna yang lebih gelap. Supaya ketika kita melihat gambar itu kita memahami ya bahwa laut dengan warna yang gelap itu sangat dalam. Ya, laut dengan warna yang terang itu lebih dangkal. Ya, kenapa dia dangkal? Nah, ketika menjelaskan bahwa itu dulu ada cerita misalnya pencairan es, kemudian pergeseran sehingga di Indonesia ada laut dalam dan ada laut dangkal. Laut dangkal itu ada di atas Pulau Jawa ya, itu lebih dangkal. Sehingga kalau
berlayar di situ harusnya tidak sebesar di Samudra Hindia. Ini sebenarnya menggambarkannya dengan cara seperti itu. Histogram itu berarti grafiknya dalam bentuk gambar, ya. Ini gambar orang. Misalnya ini 1, 2, 3, nanti di ujungnya berapa. Ini hanya supaya kita melihatnya lebih mudah saja sebenarnya seperti itu ya. Sekarang bila video ini menarik dan berguna untuk Anda, silakan subscribe buat yang belum subscribe, berikan like dan komennya, serta mainkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Inilah channel memasak, kuliah ekonomi, skripsi tesis, dan juga motivasi. Sampai jumpa di video berikutnya.